Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama 'alaina biidhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatuhu fi hadha ash-shahri asy-syarifil ashhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para kiai, para asyatid, al-mukarram Al-Habib Sauki bin Alwi As-Segaf, al-mukarram Habib Ahmad bin Alwi Balfaqih, al-mukarram Al-Habib Muhammad Reza bin Alwi Ba'abud, al-mukarram Al-Habib Hasim bin Idrus Al-Jufri, hafidallahu lahum wa tulu umrahum fi sihatin wa afiyah. Al-mukarram segenap asatid wal asatidah TPQ Bani Ahmad beserta majelis keluarga yang sangat kami ta'zimi dan kami muliakan, yang terhormat instansi pemerintah yang telah hadir pada malam hari ini, Bapak RW, Bapak RT setempat yang sangat kami hormati, yang terhormat segenap panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Lailatul Musamahah TPQ Bani Ahmad. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Kullu amrin dibalin wa lam yubda bi bismillah walhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang mulia seperti halnya peringatan Maulidur Rasul pada malam hari ini, maka seharusnya lah kita awali dengan kalimat bismillah dan alhamdulillah, agar acara yang mulia ini tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada dia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa menjadi umat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, secara hitungan kalender Hijriah, malam hari ini telah berada di bulan Rabiul Akhir. Halo, Ibu. Sekarang kita sudah berada di Rabiul Akhir. Kalau kemarin orang-orang memperingati
memperingati Maulidur Rasul di Rabiul Awal itu biasa. Tapi ketika ada orang memperingati Maulidur Rasul di luar bulan Rabiul Awal, maka luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena biasanya peringatan Maulidur Rasul itu diperingati setiap bulan Rabiul Awal. Tapi ini semua menunjukkan bahwa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW begitu luar biasa, sehingga tidak mengenal waktu. Terus ada orang tanya sama saya, Pak Ustadz, kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kok tidak dilahirkan di bulan-bulan yang Allah muliakan? Campur Madura bisa lagi. Bisa. Ongku. Punten tak kok tak paham. Kancana gila, nora agila, dan ini semua tak saya juga. Gaduh-gaduh ini. Suatu ketika ada jemaah tanya kepada saya, Ustaz, kenapa Nabi Muhammad itu kok dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kok tidak dilahirkan di bulan-bulan yang Allah muliakan? Ada berapa bulan yang dimuliakan Allah? Halo. Mun bode seoning, hebat nih Ustaz. Punya Ustaz juga tuh ini. Nah, kuda bah grogi nih. Kata Allah di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran كتاب الله شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Kula bani ahli kori bu Keng Roni roh Keng Roni Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha 4 huruf. Salah satu mutawaliyatun, setelok berurutan. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram. Yang satu mana? Wa annar rajabu ma bainal Jumada wa Sa'ban. Bulan Rajab semua jauh dia apit bulan Jumadil akhir
sareng Saban. Jadi berdempak. Kemudian Allah tambahkan satu, bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ikut masuk bulan yang mulia? Alladzi unzila fihi Quran. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Norok boleh. Lah mengapa Nabi Muhammad kok tidak diturunkan di bulan-bulan yang Allah muliakan tadi? Dari si oning alasannya. Sobu. Senika jawabannya. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yuridu ayyakuna fadluhu sallallahu alaihi wasallam fadlan istiqlaliyah la li ajli ghairi. Debuna Allah, kata Allah, saya berkehendak dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, di bulan yang tidak terkenal ini, di bulan yang tidak aku muliakan ini, untuk apa? Untuk menunjukkan fadluhu sallallahu alaihi wasallam fadlan istiqlaliyah. Ingin menunjukkan bahwa Muhammad ini betul-betul mulia dengan tidak tergantung kepada bulan yang lain. Paham? Bener pahamku. Karena boleh jadi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Muharram, bagi mereka yang benci dengan Nabi, dia berkata, "Ya pantas mulje jaring lahir di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan." Apabila dilahirkan di bulan Rajab, maka mereka yang benci Nabi Muhammad akan juga bilang, "Ya pantas mulje karena lahir di bulan Rajab." Tapi justru Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Allah ingin menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad tidak tergantung dengan bulan-bulan yang lain. Justru bulan Rabiul Awal ini bisa berdampak kebaikan-kebaikan kepada bulan yang lain. Sehingga sekalipun bukan bulan Rabiul Awal, Maulidur Rasul tetap dilaksanakan. Sehingga banyak orang jual buah-buahan, laris. Teman-teman yang bakat di bidang hadrah, laris manis, ionceng, sampai tebak kamu tuh lagi. Tidak sedikit teman-teman sampai habis suaranya, vokalis, senapu ojeng, tangan sampai ke selimut. Begitu besarnya barokah dari Maulidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan paham ki? Saya nomor 2. Berdeduan dari ulama, al-khairu kulluhu fit ta'alluqi bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya kebaikan itu selalu bersumber sejauh mana kita dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi mun beda orang, Pak, seneng sholawatan, seneng hadir di majelis zikir, dia berusaha dekat dengan Rasul, otomatis orang tersebut orang baik. Dan sebaliknya, apabila ada orang dia menjauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan-kebaikan yang dijanjikan itu tidak akan diraih oleh orang yang jauh dari Rasulullah
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo adik-adikku, jangan berisik. Bisa? Siap? Saya doakan kalian dapat ilmu yang manfaat. Ibu-ibu masih siap? Mak ajengan ge boneng temur. Siap ki, siap. Senapa ce? Boh. Muntolot jen kulus tak siap. Tapi toreh melaut ki agar peringatan Maulidur Rasul ini mendapat namanya oleh. Bukan sekedar kondangan sana, pindah sana, kita oleh berkat. Tidak ada dampak ilmu tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi diulang. Para bapak, para ibu, kita sebagai manusia awalnya berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, ala safa hufratin minan nar. Tidak tuan boleh mancing baik kalau sekecil. Jepon Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia, kita semuanya ini dalam posisi yang mengkhawatirkan. Kenapa? Ala safa hufratin minan nar. Dulu posisinya begini, neka laksana jurang neraka, kita ada di tepiannya. Istilah juga sekoni lapu. Bahaya tak bahaya? Lagi viral ya, gak bahaya kan? Jadi bahaya. Cuma kita masuk ke neraka. Ki mumpung dilok masuk, boleh mundur boleh tujuh apa? Boleh. Yang malengar tidak. Ki. Lantas dengan apa Allah menyelamatkan kita? Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena lantaran Rasulullah diutus ini kita jadi selamat, otomatis kita semua punya hutang budi, punya hutang jasa kepada Rasulullah. Oleh karenanya tidak heran kalau seluruh dunia setiap bulan Rabiul Awal, bahkan di bulan-bulan yang lain, semua manusia memperingati Maulidur Rasul. Untuk apa? Ingin berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Makrang dikon. Halo. Siap dikondisikan? Kula jauh di kula. Jauh kula. Jadi tore malah tak sia-sia. Si. Siap. Kita pati aman, ingat jalur gas lagi. Siap, Bi? Tinggal duduk manis dengerin. Yang capek di sono apa di sini? Di sono, sini berarti. Gitu ya. Allah menyelamatkan kita dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita merasa hutang budi kepada beliau. Sehingga tidak heran kalau seluruh dunia ini selalu memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah rumus begini. Al-insan Abdul Ihsan. Bisa diulangi? Al-insan Abdul Ihsan. Ibu-ibu buat nyampung kalau iki nyampung. Nyampung.
bahwasannya manusia itu akan membalas budi jasanya kepada orang yang pernah berbuat baik kepada seseorang. Tetimun sampai yang asa kelangkong de situ orang, berarti orang gelap pernah memberikan sesuatu yang baik ke sampean. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW telah menyelamatkan kita dari jurang neraka itu, sehingga kita wajib berterima kasih. Yang jelas kita ini butuh syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean tero oleh syafaat Rasulullah. Halo. Ibu, tero tak tero? Mentero bertelok carah. Bertelok carah. Kene iki tanyain, semoga kula pancingan semuanya kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1, kita harus senang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napa situ? Mata nyambung. Napa situ? Senang sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita dari hadis sahih. Jaga bateri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bermalam dengan sahabatnya. Kemudian sahabat itu menyiapkan segala keperluan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke air wudhunya disiapkan oleh sahabat itu. Lantas Rasulullah bersabda, "Salni, apa yang kalian harapkan diriku?" Kata Rasulullah. "Apa saya minta? Apa tidak sengkok?" Kemudian menjawab sahabat itu, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Satu ya Rasul yang saya minta kepadamu, ingin selalu dekat dengan dirimu di surganya Allah. Al-ghairu dalik, apa ada lagi permintaan yang lain? Huwada, cukup ya Rasul, itu saja permintaanku. Sepenting semak sarang kanjeng Nabi di surganya Allah. Lantas Rasul menjawab, "Fa inni ala nafsika bikasrati sujud." Kalau kalian ingin bersamaku di surganya Allah besok, maka bikasrati sujud, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu? Ternyata dengan sujud inilah seseorang akan mampu menghilangkan sifat sombongnya. Siapapun kalian, sehebat apapun kalian, sekaya apapun dirimu, setinggi apapun jabatan dan pangkatmu, ketika kamu sedang bersujud kepada Allah, otomatis kau akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdebat orang soki tanpa pejabat mana sujud, amin, seran di atas. Beda. Kalau sujud pasti kepala yang kita anggap bagian tubuh yang terhormat, ketika sujud kepada Allah, dia tunduk mencium bumi, tanah. Maka pada waktu itulah kita merasa hina. Kita merasa hamba di hadapan Allah. Kita merasa hamba yang tak punya apa-apa. Oleh karenanya, kalau kita semakin sering sujud kepada Allah, insya Allah sifat sombong-sombong kita akan hilang. Jelas Bu. Tetimun pada orang sombong, teliti Bu. Bisa jadi tidak sholat. Benar.
Men orang yang sholat bu, insya Allah. Tapi buat kia orang yang sholat sombong. Sholat dia tak masuk berarti. Sholat dia tak bener berarti. Kita bicara khosok ni kan serius sih khosok bu. Sulit untuk khosok ni. Bener. Sulit untuk khosok ni. Makanya Gus Baha pernah menyampaikan. Orang yang sempat sujud kepada Allah, sempat sholat dia kepada Allah, sekalipun tidak khusyuk, berarti dia telah diberi nikmat sujud, mencium bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin menghosok nikah memang melarat Pak. Lebih-lebih sekarang masjid mewah-mewah ini, di dalamnya ornamennya bagus-bagus, tidak sedikit, dikelilingi kaligrafi yang begitu cantik tulisannya. Maka tidak jarang ketika kita sholat di dalamnya, Abu Ale repak tinggal ini kan, Allahu Akbar. Jeling kepi dari pojok ke pojok tulis lagi. Mau sebisa maca itu cetrok gini. Biasa ngajak kursi seperti ini. Allahu la ilaha illa huwa. Hai, semua tak jelas keren. Hayyul, sampai semua jelas. Melarat sih orang ini. Tapi benih pak bapak melong sama ibu-ibu pada ini. Contoh, sholat ibu-ibu. Allahu Akbar. Ia ada berdekan jenengan kui mau kena anyar, gontong meker meledim ber epeker belum perkara tak iya masa online hosok melarat si hosok tapi tak apa. Tetap kalian sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama-lama khusyuk itu akan hadir di hati kita. Empot paham. Ini ke situ. Nomor 2. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, sesering mungkin membantu umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tiba nikah pun malam mangken nikah. Tuan rumah panitia TPQ Bani Ahmad memperingati perayaan Maulidur Rasul serta Lailatul Musamahah. Nikah tepat lambak panitia semakin dah sampean. Bener. Banyak sungguhan yang telah disampaikan ke sampean tanpa mengharap kembali. Tapi mensampian tidak menghadiri acara pada malam hari ini, tentunya tuan rumah orang bunga. Sebab sampian hadir di tempat ini, tuan rumah tertibu. Mungkin kulit tibi mensebung sampian tak kira acara apa. Mau ni. Lepas tak beres segi menacerama dua orang. Nengki. Mudah-mudahan sikap kita yang dapat membahagiakan sesama ini, umat Rasulullah. Mudah-mudahan dicatat bagian dari amal yang diterima besok di hari kiamat. Bahkan tak sampai hari kiamat, ada sebuah riwayat dijelaskan dalam kitab, siapapun kalian yang senang membahagiakan umat Muhammad SAW, maka besok di alam kuburnya akan dihadiri seorang teman yang setia. Gelem tak gelem? Halo, gelem tak gelem? Jadi sampian asaren bu eko bulan kasah laksana tidurnya kemanten baru. Berde senembang minggu, berde seabareng,
Bahkan teman yang satu ini mampu untuk membela sampean atas pertanyaan mungkarna nakir. Nggih amin, semoga amal sing bunga semangkin iki terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang setegesa bukan akhir dari perjalanan, nggih. Kayaknya ini. Bahkan kuburan itu adalah salah satu tempat permulaan kita dalam alam akhirat. Innal qabra awwal manazil al-akhirah. Seongkuna kuburan gelak kasah adalah pintu gerbang menuju alam akhirat. Bagi kita yang beramal baik dengan amal ibadah, tentu saja perjalanan di alam akhirat laksana perjalanan kemanten baru yang tidak melelahkan tapi menyenang. Oni kemanten nanya ya. Oni. Apa? Saya jawab saya mareh keluarga. Ki. Mantan nanya nih Pak. Mulai kulaku sudah dipajang di kuadi. Lemah juga dipajang di kuat. Sampai lemah smackdown lockdown. Bah, ongkuan nih kan. Apa kulaku kita asarin kia sehat. Mangkanlah semalam lockdown smackdown. Bener gitu. Apa kancen nentar menambut. Apa sehat seger kiburatono. Sehat. Berarti perasaan mampu merubah Halo, perasaan mampu merubah gak mungkin. Padahal laman garoteker lama biasa nih. Tapi berhubung sampian ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tak terasa kayak duduk di atas spring. Mungkin bener ya. Ki semua malas sekone iki ngene sekone iki. Ngoncur anak Bu. Ki ngoncur. Jadi perasaan mampu merubah keadaan. Jadi nomor 2, kalau kita ingin meraih syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita selalu berkeinginan senang membahagiakan saudara sesama muslim. Paham ki? Masih non muslim tak napa. Karena dalam akhlak ada 3 bagian. Akhlak pertama sesama muslim. Yang kedua akhlak kepada tetangga karena kerabat. Dan yang ketiga akhlak kepada tetangga yang non muslim. Paham deh bang. Jadi mon sampean agak bayi soto semua nyaman kasar, bebanyak guna. Karena disunahkan. Pareng yang tenang kengki, jangan karo pengiding baunya saus nih nisa. Siapa tahu orang yang non-muslim tadi atas akhlaknya sampeyan ku laku masuk Islam. Paham? Kula cerita boleh lambak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hijrah ke Madinah, setiap pagi Rasulullah selalu hadir ke pojok pasar Madinah. Untuk apa? Berjauning. Ternyata Rasulullah pergi ke pojok pasar Madinah itu menjumpai seorang tua yang buta agamanya Yahudi. Lumpuh dia. Apa makas kami boleh ya? Halo, sabar ya. Nanti selesai kami akibat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah setiap pagi pergi ke pojok pasar Madinah untuk menemui seorang yang tua, buta, lumpuh agamanya Yahudi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Cuma menyuapinya setiap pagi atulang Bu. Pagi menyuapi atulang nih. Halo, itu ulang sama Rasulullah. Tulang.
Tulang ni ka pesuan bu. Cetak oni mengkanjeng Nabi saya tulang. Nggak paham kalau Rasulullah yang menyuapin. Muhammad itu mana? Katanya dia seorang nabi. Itu nggak beres orang itu. Tulang pun. Caci maki. Terus begitu tiap hari. Setiap suapan Nabi Muhammad selalu dibalas dengan caci maki. Begitu Nabi Muhammad wafat, otomatis tidak ada lagi setiap paginya yang menyuap, sombong. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke Fatimah bertanya, wahai putriku, istrinya Nabi, adakah sunnah Rasul yang belum diselesaikan sampai saat hari ini? Karena saya ingin meneruskannya. Ajawab Fatimah, beda. Napa? Baginda Rasul setiap pagi selalu pergi ke pojok pasar Madinah. Untuk apa? Menyuapin seorang tua buta lumpuh agama Yahudi. Kalau begitu, mulai besok saya akan pergi ke sana untuk menggantikan Rasulullah. Datang. Begitu dapat itu langin sarang Abu Bakar. Abu etepis lah. Ngecil Abu Bakar. Hei orang tua buta, sampean kok menepis tangan saya, saya ingin nyuapin sampean. Tidak. Kamu bukan orang yang biasanya menyuapin aku setiap hari. Loh, kok tahu kamu? Wong kamu buta? Saya tahu. Orang yang biasanya menyuapin aku tiap hari, gerakan tangannya halus, badannya harum, tutur sapanya santun. Kemudian Abu Bakar menjawab, itulah Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyuapin dirimu tiap hari. Yang selalu kau balas dengan caci maki. Itulah Muhammad Rasulullah. Nangis Pak. Orang Yahudi nikah nangis. Hai Abu Bakar, kalau begitu saksikan dengan dirimu. Sejak saat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kini kamu, jadi sampean kata tangga jerengker. Sekalipun itu non-mus, agar peringatan demi peringatan Maulidur Rasul ini berdampak positif kepada kita. Benih karo koncengan di situ tempat pindah ke tempat lain. Gimana oleh beras Pak? Banyak. Oleh minyak kuring boleh bukan? Banyak. Kengkau kebain apa? Kalau peringatan Maulidur Rasul itu tidak bisa menambah keimanan kita dan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, nomor 3, pas Kleman ni. Apa sampean siap mak tenang ni. Nah. Oleh senapa jam. Okey, sangat jebok. Minta rezeki. Halo. Siap, Bu? Siap. Bapak siap? Mohon ibu pasti siap Pak. Keng kadang bapak saya tak siap. Lesoh ya. Mohon ibu itu arti ibu. Karo dia. Karo dia ji. Dan ibu ini ibu. Saya bapak. Abu lesoh. Bener kita kadang tuh ini. Mau rumah tangga. Bener. Saya ibu siap, saya bapak leso. Pasti Pak Lobi itu. Kalau dia ji. Ibon boleh.
Saya nomor telok. Kalau kita besok ingin meraih syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara yang ketiga adalah perbanyak baca sholawat. Ada jemaah tanya ke saya, Pak Ustadz, kalau baca sholawat itu berapa banyak yang standar menurut kitab-kitab yang ada? Kalau menurut syarah dari kitab Dalailul Khairat di sana dijelaskan, baca selawat itu standar maksimalnya, standar maksimal SNI pun manggen gitu. Standar nasional Indonesianya 300 kali. Insyaallah hadir sampean dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kitab-kitab yang lain ada juga, kalau ingin aman dari adab Allah, siksa kubur, masuk surga, lebih-lebih hajat sampian dikabulkan oleh Allah, mati sebu. Siap. Sebu. Korcet maca selawat nari ya sampai sebu. Sana selawat nari ya ki lagu haki. Allahumma sholli salat abid. Abid ngalade banda saus. Ngalade banda saus. Lantas salawat itu apa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti. Pasti. Terowani ngambil. Lo, Bu, terowani ngah. Salawat nikah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Goreng. Cepon Abuya Muhammad Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki dijelaskan dalam sebuah kitabnya, As-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahtaju ila al-ijazah. Seseorang yang mengamalkan sholawat tidak membutuhkan ijazah. Paham? Jadi sampean tahu sahabat tek nunggu ijazah dari kiai atau bapak saya tahu sah. Wala tahtaju ilal kaifiyah, dan tidak butuh cara. Maca senapa kali Ustaz? Tahu sah. Tahu sah. Nabi siapa Ustaz? Allahu huwal mujiz. Karena Allah lah langsung yang memberi ijazah. Kala baca sareng kanca saya hadra. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Buat juga bandel ya. Lokale sunat. Buat lokale. Gimana? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ampun. Talangkong ki esok ki ae. Al-Quran telah menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala beserta malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Syigatnya yadullu 'ala ad-dawam wal istimrar. Yusalluna. Insyaallah mun ibu-ibu kantong paham pun syigat fi'il mudhari' ini. Karena alumni pesantren nggih paham. Yusalluna 'alan nabi. Memakai syigat fi'il mudhari'. Yadullu 'ala ad-dawam wal istimrar. Allah dan para malaikat ini terus menerus sampai saat ini berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita suka berselawat, otomatis selawat kita bersambung dengan selawatnya Allah dan para malaikat. Gaga tak gaga mah. Beetolak. Takune trek. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nika langsung nih, empon jangan orang menunggu. Kula mau qiraat 10 menit berajam belum. Jadi aja. Takut beri double dulu tak nyaman ni. Tapi masih boleh tak nak. Jadi jelas ki? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jaran musir kantok nih. Jaran musir terus kantok. Jadi Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dengan salam dan penghormatan yang terbaik kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham pun bahwa salawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus berarti Ustaz orang menemangkat ke Mekah kesah umrohnya sana titip salam ki. Tak langkong titip salam kula aja Kanjeng Nabi. Macam nyaman. Halo. Ternyata nyaman gitu. Nyaman. Ada kabar gembira bagi kita yang belum nyampe ke sana, kita cukup titip salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum punya ongkos ke sana, ada amalan dalam salat. Coba dengarin. Tenang. Nikah jalur Gaza tepan Yebom. Jalur Gaza tepan Yebom. Ayo duduk kembali, kondusif. Pon. Hizbullah Libanon salah turun tangan. Pon menang di. Tenang. Jalur Gaza mudah-mudahan segera dibuka bantuan kemanusiaan. Amin. Dan Palestina ditakdir menang oleh Allah dan menjadi negara yang merdeka. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pamer lanjut. Menengah ke Palestina tak tipu siapa ngaji lagu. Neser. Jadi kak kalau kerja, napa boleh beli buru negeri itu? Napa boleh bom? Napa boleh rudal? Tak bisa sehari ngambil ki. Sakit mereka adalah penderitaan kita juga. Paham? Jangan henti-henti setiap ba'da salat doakan mereka. Mereka seakidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Semoga sama Allah Subhanahu wa taala segera diberi kemenangan. Amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari lanjut. Bagi kita yang belum punya ongkos untuk melaksanakan umrah atau haji, maka dalam sholat ada sebuah amalan yang kalau amalan itu kita amalkan, kita khusyuk membacanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu pahalanya setara dengan orang yang melaksanakan umrah. Morning ya. Halo, jalur Gaza. Jalur Gaza, tenang. Bantuan kemanusiaan akan hadir lewat dari Mesir. Oke. Di dalam tahiyatul akhir, tasawuf akhir tersebut. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allah. Apabila kita membacanya dengan khusyuk, man qala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, faka'annama zara an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasira orang yang membacakan amalan tadi, assalamu alayka ayyuhan nabiy, maka laksana dia sedang hadir di Madinah, di makbarahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaan, nah, boleh terima assalam kulibi sampean dekat Rasulullah ini? Halo, boleh terima Bu? Pasti diterima. Hadis sahih. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta radda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang sedang mengucapkan salam, menyampaikan salam kepada Rasulullah, salamnya pasti diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, illa raddallahu ruhi ala jasadi. Ruh Nabi Muhammad menikah dikembalikan ke dalam jasad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta radda alaihi salam. Sampai Rasulullah nikah menyempurnakan menjawab salam kita. Paham? Paham. Jadi jangan kebeter. Jangan kebeter. Ketika tahiyatul akhir, assalamu alayka ayyuhan nabi, pahosok sampean ki? Pahosok. Siap. Cak laku cilimu kena melulu. Niki. Cak laku cilimu kena. Niki pula kudu kancing ngoki mu kena anyar, model baru, warna terbaru. Wah, bordilannya bagus. Ngerenani itu melulu. Sampai kayak pangki, boleh berperokat adres. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Terus, bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wa izzati wa jalali, law atani min kulli tariqin fastaftahuli lamma fatahtu lahu hatta yadkhula khalfaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi keagunganku, demi kemuliaanku wahai Muhammad, apabila seseorang ingin masuk menjumpai aku, dia masuk melalui pintu satu, dia pindah ke jalan-jalan yang lain dalam rangka untuk menemui aku, untuk berjumpa denganku. Atas kemuliaan dan keagunganku, tentunya pintu-pintu dan jalan-jalan itu aku tutup sampai orang tersebut menjumpaiku bersama dengan dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampai mana tua Bu? Halo. Kalau berdoa kepada Allah
harus disertai solawat. Abu Nabi Muhammad di orang dalam bu, orang pusat. Mun semangken, napa ki orang pusat ini? Maupun MD, nah, maupun MD. Beda Pak Muhaimin, beda Gibran. Tahun ini boleh sama terwon. Kita moga bagus saja. Kita doakan amin. Potong sesoleh dan soleha. Amin. Saya hadir mantir oleh syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin sekali toh pematur dan kaulah kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ila wa'id thoriq. Wassalamualaikum.